Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gua gak bakal nge-review ya, tapi gua akan memberitahukan kepada kalian komik haul gua bulan Agustus dan September 2024. Jadi apa aja komik yang gua beli di bulan Agustus dan di bulan September ini? Yuk langsung kita lihat satu-satu. Oke teman-teman, jadi sebelumnya ada banyak pertanyaan ya, kenapa gua akhir-akhir ini jarang upload tentang figur, unboxing figur, review figur kayak gitu teman-teman. Karena gua akhir-akhir ini ya ada hobi baru ya, dan gua benar-benar keracunan banget sama yang namanya komik ini ya. Karena komik ini tuh dia beda sama figur ya. Komik ini tuh dia berkelanjutan terus. Jadi kalau kita baca itu, kita jadi penasaran pengen ngikutin cerita selanjutnya. Jadi itu teman-teman salah satunya. Dan harga komik ini teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu, cukup mahal dan menguras kantong gua. Karena gua juga bukan termasuk sultan ya. Jadi kalau seandainya gua beli komik yang harganya cukup mahal, itu gua nggak bisa beli figur lagi teman-teman. Karena gua keterbatas juga kan keuangannya kan. Bisa aja sebenarnya gua beli komik sama beli figur ya dalam satu bulan itu. Cuma nanti gua nggak bisa makan apa-apa teman-teman ya. Dan akhir-akhir ini juga gua kurang apa ya sama figur itu, kayak agak-agak bosan juga teman-teman ya. Karena wishlist gua tuh udah beli semua, udah punya semua ya. Sombong amat. Ada juga wishlist komik gua itu yang udah terbitan lama teman-teman. Jadi gua pengen mendapatkan komik yang lama itu dulu teman-teman ya. Jadi ada beberapa wishlistnya di situ. Takutnya kalau komik-komik keluaran lama itu kalau udah hilang ya udah bakal makin susah dan makin naik harganya teman-teman. Makanya jadi gua akan fokus dulu ngelengkapin wishlist komik gua yang belum gua punya. Nah kalau seandainya udah punya semua, mungkin gua akan kembali lagi ke jalur perfiguran teman-teman. Oke, jadi apa aja yang gua beli komiknya di bulan Agustus dan September tahun ini? Jadi yang pertama ini teman-teman. Nah ini yang pertama gua beli Dissolving Classroom Junji Ito. Ini adalah versi Indonesia yang dikeluarin oleh Alex Media teman-teman. Jadi manga atau komik Jepang yang gua beli di bulan Agustus sama September itu cuma ini aja teman-teman. Jadi emang cuma ini aja. Inceran gua tuh nggak ada teman-teman, karena yang lain itu kayak Naruto dan yang lain-lain itu bisa lah dikesampingin, nanti belinya pas di bulan lain kan. Seperti yang gua jelasin kemarin ya. Jadi ada wishlist gua yang komik-komik yang udah lama. Jadi gua pengen hunting dulu yang itu. Nah nanti kalau udah selesai itu baru gua lanjutin lagi komik-komik serial yang lain. Nah yang pertama itu ada ini ya teman-teman, Dissolving Classroom. Ini juga gua udah punya versi vertikal komiknya, versi Inggrisnya. Untuk harga resminya ini 75.000 ya, tapi ini gua dapetin di online di Tokopedia di diskon 15%. Jadi harganya kayak 60 ribuan kayak gitu teman-teman ya. Dan yang selanjutnya di sini gua punya ini teman-teman, The Liminal Zone season 2. Nah ini ada yang lucu teman-teman ya. Banyak yang nge-DM dan komen ya di YouTube gua bilang, "Bang, kok lu sok tahu sih Bang, Liminal Zone season 2 bakal diterbitin, versi Inggrisnya aja belum ada, versi Viz-nya aja belum ada gitu." Jadi kayak penerbit Indonesia itu dia ada kayak semacam apa ya? Mereka rutin juga teman-teman ya. Kayak bikin podcast atau apa gitu di Instagramnya. Gue juga denger di apa gitu podcastnya kayak gimana gitu. Dan di situ mereka bilang bahwa season 2 itu bakal terbit teman-teman ya. Nggak lama setelah season pertama. Ternyata memang benar teman-teman. Season 2 di Indonesia udah terbit duluan. Sama seperti Back Alley yang belum ada versi Viz-nya, tapi udah keluar duluan di Indonesia. Itu hebatnya Indonesia ya teman-teman ya. Harganya itu adalah 70.000, tapi kalau seandainya teman-teman beli online di Tokopedia kayak di gramedia.com dan Dojo Buku dan segala macam, itu bisa diskon 15% atau 20%. Selanjutnya gua beli ini teman-teman. Ini gua benar-benar keracunan sih ya sama DC Compact Comic. Ini benar-benar gua keracunan sih, karena ini benar-benar formatnya mirip manga teman-teman. Biasanya kan kalau komik-komik Amrik itu ya, dia kan ininya tipis kan, karena single issue kayak gitu. Seandainya teman-teman pengen beli yang kayak gini itu kan lumayan mahal teman-teman ya, yang 200-an halaman gitu, bisa 400 sampai 600 ribu kayak gitu. Tapi DC Comic itu berinovasi dan mengeluarkan format komik yang lebih affordable buat di kantong teman-teman. Tentu saja dengan kualitas yang diturunkan sedikit, tapi menurut gua ya ini tetap layak buat dibaca. Dan ini benar-benar pas banget menurut gua sama kantong kita yang
bukan termasuk sultan ya. Dan ini juga tebal banget, jadi kalian nggak perlu ragu ya untuk bacanya, bakal puas banget. Dan ini tuh adalah satu cerita ya, jadi teman-teman nggak perlu takut ini ada volumenya atau enggak teman-teman. Jadi ini tuh udah digabungin semua dalam satu komik seperti ini. Jadi ini udah selesai ceritanya. Dan yang pertama gua beli itu adalah Wonder Woman Earth One. Kalau seandainya teman-teman beli di Periplus, harga resminya itu adalah 195.000 teman-teman. Kalian pintar-pintar aja ya memanfaatkan voucher yang ada di Tokopedia, misalnya seperti ada hari-hari tertentu, misalnya 99, 88, kayak gitu teman-teman. Itu benar-benar berguna sih buat gua pribadi ya, karena itu juga udah gratis ongkir kayak gitu kan. Jadi ini gua dapetin harganya cuma 170 ribuan ya. Menurut gua ini sangat worth it banget sih. Dan selanjutnya kita punya ini teman-teman. Gua beli All Star Superman. Ini agak lebih tipis sedikit ya daripada Wonder Woman, tapi harganya sama teman-teman. Nah ini tuh gue beli di Periplus juga waktu mereka diskon Agustus ya, 88 kalau gue nggak salah. Ini gue dapetin harganya itu cuma 170 ribuan kalau gue nggak salah ya. Oke, selanjutnya gue punya ini Batman Hush teman-teman. Ini adalah salah satu masterpiece-nya DC ya. Buat teman-teman yang pengen coba komik DC untuk pertama kalinya ya, yang pengen langsung tamat dan pengen cerita yang menurut gua salah satu komik terbaik DC, teman-teman bisa coba komik ini, Batman Hush. Ini bener-bener keren banget. Jadi ini tuh temanya lebih ke misteri ya, bukan kayak komik action kayak gitu. Gua cukup suka sih karena proporsi action dan cerita misterinya itu bener-bener pas menurut gua. Dan ini juga gua belinya di Periplus di Tokopedia, harganya itu 180-an kalau gua nggak salah ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari komik DC Kompak Komik ya. Ini kalau dijejerin di rak buku teman-teman bakal keren banget tuh. Kalau digabungin harganya sekitar 500 ribuan kayak gitu teman-teman. Jadi gua beli satu bulan itu segini bisa beli satu komik, bisa beli satu SHF yang reguler teman-teman. Oke, selanjutnya yang gua beli ini. Nah, ini sebenarnya bukan gua beli sih. Ini gua dapetin di seller langganan gua di Tokopedia ya, namanya adalah Planet Comic. Jadi kalau seandainya teman-teman suka sama komik-komik Amerika, teman-teman bisa mengunjungi atau membeli komik-komik tersebut di toko langganan gua, namanya adalah Planet Comic ya. Dan gua dikasih ini teman-teman, DC Connect. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu DC Connect ini apa, DC Connect ini adalah semacam katalog atau majalah katalog kayak gitu yang berisi DC komik apalagi yang bakal terbit, dan jadwal terbitnya juga ada di sini teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, selanjutnya gua punya komik ini teman-teman. Jadi ini adalah komik The Brave and the Bold, Justice League of America nomor 28 ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini komiknya apa, ini adalah komik Justice League America pertama. Ini adalah pertama kalinya Justice League Amerika tuh muncul secara resmi di komiknya untuk pertama kali. Ini tuh adalah komik tahun 1960 teman-teman ya. Tapi ini bukan yang versi 1960 teman-teman. Ini adalah versi reprint atau print ulang atau cetak ulang. Nah, ini tuh nama edisinya adalah edisi faksimil. Nah, buat teman-teman yang pengen baca atau penasaran sama komik-komik jadul, teman-teman bisa beli yang versi faksimil ya. Akhirnya rasa penasaran gua tuh terbayarkan juga. Sebenarnya teman-teman bisa baca juga ya yang versi scanlation ya. Komik Amerika tuh kan banyak versi scanlationnya di internet ya. Gua tuh tipenya nggak terlalu suka baca scanlation versi online ya. Makanya pas gua tahu ada versi faksimil, jadi gua beli teman-teman. Benar-benar collectible banget menurut gua. Benar-benar klasik banget, gua suka banget. Harganya cukup murah teman-teman. Ini gua dapetin harganya 90.000 ya. Kalau seandainya yang versi 1960-an yang asli, yang versi lama itu harganya udah apa ya, udah nggak masuk akal teman-teman ya. Harganya tuh 20 jutaan ke atas kayak gitu. Apalagi kalau seandainya udah di grading, udah dikasih peringkat sama CGC, itu bakal lebih mahal lagi teman-teman. Dan kayaknya gue bakal ngoleksi juga faksimil yang lainnya seperti kemunculan pertama Batman, Hulk, Avengers. Itu Avengers susah banget teman-teman nyarinya ya. Gue penasaran sama Avengers sih. Gue baca kemarin scanlationnya dan gue cukup tertarik teman-teman ya. Dan Spider-Man juga, kemunculan Spider-Man pertama di komik itu gue juga nyari itu teman-teman ya. Kayaknya gue bakal hunting lagi. Selanjutnya gue punya ini. Nah, jadi ini adalah komik DC Absolute Power. Jadi ini sebenarnya gua nggak beli ya. Ini gua dikasih bonus sama
Planet Komik ya. Terima kasih Planet Komik. Nah, waktu itu gua beli komik DC Kingdom Come ya. Ternyata di dalamnya dikasih ini teman-teman. Karena ini komiknya lebih tipis dari komik yang lain, jadi gua baca dulu ini kan sebelum baca Kingdom Come ya. Ternyata ini ceritanya lumayan oke. Sebenarnya komik-komik DC itu kan ceritanya kayak gitu-gitu terus kan. Nah, oke, keren gitu. Tapi nggak keren banget karena ceritanya tuh nggak termasuk baru-baru juga teman-teman ya. Pinternya si seller ya, dia ngasih gua kayak gini yang gratisan. Setelah gua baca, gua tertarik pengen tahu kelanjutannya teman-teman. Kayaknya gua bakal beli lanjutannya. Kan pinter kan ya sellernya kan. Nah, kalau seandainya teman-teman beli di Planet Komik, ini harganya adalah sekitar 95.000 aja teman-teman. Selanjutnya kita punya ini. Jadi ini adalah salah satu wishlist gua juga ya dari lama. Ini adalah The Infinity Gauntlet. Nah, jadi ini tuh komik TPB atau trade paperback ya. Buat teman-teman yang nggak tahu atau belum tahu tentang komik-komik Amerika, kalau yang ini namanya single issue ya. Nah, biasanya kan kalau komik-komik Amerika itu dia per bulan atau per minggu kayak gitu, gua kurang paham juga ya. Buat teman-teman yang tahu dia per bulan atau per minggu, tulis di kolom komen ya. Jadi biasanya dia ngeluarin versi yang kayak gini dulu, yang single issue kayak gitu, yang jumlah halaman per komiknya itu nggak sampai 50 teman-teman. Jadi tipis kayak gitu kan. Nah, nanti kalau seandainya ini udah selesai, udah tamat, pasti mereka bikin komik lagi. Jadi gabungan dari semua volume ini digabungin jadi satu dan jadi seperti ini. Ini namanya trade paperback atau TPB atau TP biasanya kalau komik-komik Amerika seperti ini orang-orang nyebutnya. Dan ini tuh udah langsung tamat teman-teman. Jadi ini gua beli second ya, karena nyari yang ininya udah sangat susah banget teman-teman. Yang masih barunya susah banget. Jadi pas gue cari di Tokopedia ada yang jual second bekas, harganya juga cukup murah ya. Makanya gue langsung sikat saja dengan kondisi yang kalau gue bilang 95% masih layak banget. Nih gue dapetin di Tokopedia ya, harganya itu adalah 225.000 teman-teman. Dan kualitasnya juga nggak ada yang cacat teman-teman, tuh bagus banget. Selanjutnya gue punya ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah komik termahal yang pernah gua beli ya. Gua beli komik-komik manga yang versi tebel-tebel yang kayak omnibus itu, yang versi hardcover, yang versi eksklusif atau apalah kalian nyebutnya. Itu tuh paling mahal gua beli itu adalah Drifting Classroom yang harga satu volumenya itu adalah 427.000. Yang ini tuh lebih mahal lagi teman-teman ya. Walaupun dia nggak setebal Drifting Classroom, tapi untuk komik Amrik, untuk yang setebal 300-an halaman kayak gini, ini menurut gue cukup mahal sih. Tapi dia kertasnya udah art paper, udah kertasnya tuh full color ya. Tuh kayak gini. Ini buat teman-teman yang penasaran ini harganya berapa? Ini gua beli harganya adalah 521.000 teman-teman. Seharga satu SHF reguler kan. Makanya gua nggak beli ini, nggak bisa beli mainan. Nah, ini dalam satu bulan ini aja tuh. Ini udah gua beli dalam satu bulan aja udah 700 ribuan nih. Ada satu lagi tuh sebenarnya di bagian bawah. Walaupun komik tapi harganya itu sama kayak kalian beli figur teman-teman. Oh iya, ini gua lupa judulnya apa. Judulnya ada The Dark Side War Justice League. Jadi ini tuh kayak seri penutup untuk edisi New 52 ya, untuk pembuka gerbang ke DC Rebirth kalau gua nggak salah. Dan ini juga nyarinya susah banget teman-teman. Kalau seandainya teman-teman cari di Tokopedia ya, ini udah nggak ada lagi yang jual. Paling PO kayak gitu. Oke, yang terakhir. Jadi ini adalah salah satu wishlist gua dari lama juga. Kebalik. Nah, jadi ini adalah komik Kingdom Come. Jadi ditulis oleh Mark Waid dan artworknya itu digambar oleh sang legendaris Alex Ross, teman-teman. Nah, kalau kalian tahu dunia perkomikan Amrik ya atau Amerika, kalian pasti bakal tahu dan familiar dengan namanya Alex Ross, yang mana hasil gambarnya itu benar-benar luar biasa dan enak banget dilihat. Dan dia itu tipenya kayak lukisan kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu masterpiece ya. Nah, ini juga inceran para kolektor karya-karyanya Alex Ross karena benar-benar keren. Teman-teman bisa lihat ya. Ini gua lihat sekilas gambarnya. Kayak beneran, kayak manusia beneran, kayak realistik gitu. Ini gua sangat suka banget. Kayaknya gue bakal ngoleksi juga karya Alex Ross yang lain seperti Justice. Ada satu lagi tuh apa tuh komik DC yang satu lagi tuh. Tapi harganya cukup mahal semua teman-teman. Harganya 800 ribuan kayak gitu. Kayaknya gue bakal nabung dulu ya buat dapetinnya. Nah, ini tuh gue dapetinnya harganya tuh 340 dan ini tuh juga langsung tamat teman-teman kayak gini. Oke teman-teman, jadi itu dia mangga lagi komik haul gue yang gue beli di bulan Juli dan September. Kayaknya September
September ini gue bakal beli lagi kayaknya ya. Tapi kalau seandainya gue udah selesai baca komik-komiknya ya, karena gue tuh tipenya gue pasti baca selesain dulu komik-komik yang udah pernah gue beli itu dalam 1 bulan. Kalau udah nggak ada lagi yang gue baca di bulan itu, biasanya gue bakal beli lagi teman-teman. Tapi kalau seandainya masih banyak yang belum gue baca, gue nggak bakal beli dulu teman-teman, nunggu selesai dulu baru gue beli, karena mubazir kan kalau beli tapi nggak dibaca itu kayak gimana gitu ya. Nah jadi ini komiknya di bulan Juli dan bulan September. Wow, cukup banyak ya. Totalnya mungkin kalau totalin ya 1 juta, hampir 2 juta kayak gitu lah. Oke teman-teman, jadi sekian manga haul gua dan video gua pada hari ini. Semoga bermanfaat. Gua juga nggak tahu siapa manfaatnya sebenarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya kalau ada manfaatnya, dan semoga bisa menjadi hiburan juga dan bisa menjadi referensi juga ya buat teman-teman ya yang pengen cari komik-komik seperti ini ya. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.